kita lanjut lagi dengan subbab berikutnya, yaitu tentang best practice manajemen keuangan. Jadi di sini kebetulan ada mahasiswa manajemen, ada mahasiswa akuntansi, di mana semuanya sudah berpikiran nanti saya ke depan mau menjadi apa. Kalau yang akuntansi kemungkinan akan menjadi seorang akuntan atau menjadi staf akuntansi. Mungkin di awal menjadi staf akuntansi dulu, kemudian nanti dia akan meningkatkan kompetensinya. Kemudian yang manajemen keuangan, yang jurusan manajemen, kemungkinan dia akan menjadi staf keuangan juga bisa. Beberapa waktu yang lalu saya tanyakan, beberapa mahasiswa memang sudah bekerja di bidang keuangan, sehingga mana yang dibutuhkan. Nah, ketika ada pertanyaan mana yang dibutuhkan, staf keuangan atau staf akuntansi? Nah, di sini saya juga mengajak semuanya bahwa semua dibutuhkan. Staf keuangan dan staf akuntansi itu komponen yang sangat vital ya di suatu perusahaan atau di suatu UMKM. Nah, di sini UMKM butuh nggak staf keuangan? Butuh. Butuh nggak staf akuntansi? Butuh, gitu. Mungkin kalau UMKM kecil salah satunya saja nggak apa-apa, seperti itu. Jadi keduanya ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Dan ini juga harus paham apa sebenarnya tugas staf keuangan, apa sebenarnya tugas akuntansi, staf akuntansi. Nah, itu juga harus diangkat. Kenapa saya angkat ini? Karena memang mata kuliah manajemen keuangan ini ada di kedua program studi yang ada di STS Surakarta. Jadi harus ada pemisahannya, pemisahan tugas keuangan dan akuntansi. Jadi seorang finance memiliki otoritas untuk memegang, mengeluarkan, dan menerima uang. Seperti itu. Sedangkan seorang akuntan bertugas dalam hal pencatatan, pemeriksaan, dan pelaporan uang perusahaan tersebut. Jadi kalau di akuntan dia memahami bahwa bagaimana cara mencatatnya, kayak gitu. Bagaimana penjurnalannya, bagaimana ayat penyesuaiannya harus dia lakukan. Kalau finance, dia otoritas untuk memegang, mengeluarkan, dan menerima uang. Itu harus kita bedakan. Setelah itu, kita harus bisa ya, kalau tugas keuangan dan akuntansi itu yaitu memeriksa kewajaran angka yang tercantum. Ini sebenarnya wajar nggak sih sebenarnya angkanya? Kemudian memeriksa tanggal jatuh tempo tagihan. Selanjutnya memastikan dokumen pengajuan pembayaran sesuai atau tidak. Tentunya kita harus cek dong dokumen pendukungnya. Memastikan angka yang terdebet dalam rekening koran sesuai dengan dokumen pengajuan pembayaran, baik dari sisi jumlah dan rekening penerima. Nah, nanti di manajemen keuangan ini, apakah sejauh ini Bu kita melakukannya? Enggak, ini hanya pengetahuan kita. Seperti tadi yang saya bilang, mindset kita dalam pengelolaan keuangan, khususnya memang entrepreneur. Kayak gitu. Jadi kita hanya ini adalah mengetahui bahwa sebenarnya tugas keuangan dan akuntansi itu seperti ini, ya. Moga-moga teman-teman memang memahami bahwa sebenarnya tugas-tugasnya itu masing-masing memiliki tugas. Penting mana? Staf akuntansi apa staf keuangan? Dua-duanya sangat penting. Nah, jadi setelah saya bercerita tadi tentang mindset manajemen keuangan, khususnya entrepreneur tadi atau seorang pengusaha. Nah, kita perlu ketahui 3 hal. Ada pembukuan, ada pencatatan keuangan, ada manajemen keuangan. Jadi teman-teman di sini saya ajak untuk bisa membedakan apa sih sebenarnya pembukuan, apa pencatatan keuangan, dan apa manajemen keuangan. Ya, tentunya udah 2 bab ini harusnya sudah mulai memahami. Pembukuan itu apa? Aktivitas yang fokusnya pada pencatatan dan pengorganisasian data-data keuangan. Jadi itu pembukuan, sudah ada tugasnya ya, tugasnya di akuntan. Staf akuntansi itu udah mulai memahami bagaimana pencatatannya. Tapi yang manajemen juga nggak menutup kemungkinan loh, kan sudah mendapat mata kuliah pengantar akuntansi, sehingga dia melakukan fokusnya mencatat dan mengorganisasikan ini data-data keuangan masuk apa,
masuk ke debit kah, masuk ke kredit kah, itu harus bisa dibedakan. Itu menjadi dasar. Kemudian yang kedua adalah pencatatan keuangan, accountingnya. Jadi aktivitas yang fokusnya ke interpretasi dan penyajian data-data keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, ini bisa staf akuntansi, bisa staf keuangan. Jadi bagaimana ini dia dialokasikan data yang tadi sudah dicatat dalam bentuk laporan keuangan. Seperti itu. Kemudian apalagi tentang hal yang ketiga ini, manajemen keuangan, aktivitas perencanaan, bagaimana menganggarkan, bagaimana memeriksa, bagaimana pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi konsep manajemen keuangan tidak dipisah tiga hal ini. Tapi jangan takut, untuk portofolio manajemen keuangan satu ini akan saya sajikan dalam bentuk laporan keuangan di mana kita sama-sama menganalisis. Seperti itu mindset tentang manajemen keuangan. Jadi yang pertama kita sudah tahu pengertiannya. Yang kedua adalah membentuk pola pikir kita, membentuk mindset kita bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, mulai dari kesalahan fatal, mulai dari apa itu tips dan triknya sebagai manajemen keuangan, kemudian bagaimana apa hal yang harus diperhatikan 4 komponen manajemen keuangan. Nah, itu yang harus kita perhatikan sebelum nanti kita mulai menganalisis laporan keuangan. Pertemuan selanjutnya adalah kita mulai menganalisis sebuah laporan keuangan yang tentunya saya akan membantu dengan adanya laporan keuangan, kemudian nanti bagaimana cara menganalisisnya, kemudian rasio apa saja yang digunakan dalam menganalisisnya, sehingga disitulah kegunaan dalam manajemen keuangan adalah membuat atau mengambil suatu keputusan untuk keberlangsungan perusahaannya. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.